kita mesti bersukaria, ya, bergembira menyambut bulan Ramadan itu. Oh, berarti memang nggak satu harian full lagi ya Pak kegiatan di sekolah ya Pak? Kalau kita tatap muka, nah itu lebih kepada keagamaan gitu. Kemudian dari kesehatan, ya jelas ya. Jadi lebih sehat kita ya Lebih Pak? sehat. Nah oleh sebab itu, hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit kita manfaatkan. Bahasa Facebooknya, ini parah ini. Ya? Nah itu dia, jadi manfaatkan semua waktu yang ada. Pots Kampat, biar beda asikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pots Kampat, selamat menyambut bulan puasa. Wah, kali ini kita udah mencapai bulan Ramadan nih, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan suci. Nah, pada episode pertama khusus spesial bulan Ramadan ini kita kedatangan Bapak kita yang nomor satu ini, Bapak Junaidi. Halo Bapak. Halo, ya. Oke Bapak, kita langsung aja ya tanpa banyak basa-basi. Ya. Pak, sebelum menyambut bulan Ramadan kemarin, kira-kira ada nggak agenda sekolah itu yang menyambut bulan Ramadan gitu? Ya, terima kasih. Seperti biasa ya, Ramadan adalah bulan penuh berkah dan bulan yang kita tunggu. Doa kita selalu mengatakan, ya Allah, sampaikanlah umurku di Ramadan berikutnya. Kenapa? Ya karena Ramadan ini adalah bulan keberkahan. Nah oleh sebab itu ya, sebagai umat yang beragama dan keluarga besar SMK Negeri 4 Pekanbaru, kita mesti bersukaria, ya, bergembira menyambut bulan Ramadan itu. Oleh sebab itu, sukaria itu kita tunjukkan dengan aktivitas. Nah, nanti akan ada, ya mungkin dalam hidup itu di samping berucap juga harus bertindak. Apa itu? Ya mungkin nanti ada makan bersama. Wih. Ya dalam rangka menyambut Ramadan itu. Nah, kemudian nanti ada penyantunan anak yatim. Ya agar apa? Ya agar kegembiraan itu dapat kita rasakan bersama. Jadi mohon maaf, mungkin ada di antara anak-anak kita yang ya sebetulnya bukan bernasib tidak baik, mungkin ya inilah tantangan dia. Tetapi ya kita selaku orang yang dituakan, ya orang yang mungkin berkesempatan, nah inilah saatnya untuk kita berbagi. Ya demikian. Oke. Nah Pak, perubahan apa aja nih Pak yang terjadi di sekolah selama bulan Ramadan, jadwalnya gitu? Ya, sesuai dengan edaran tentunya kita adalah satuan. Satuan itu ya satu, berarti di atas kita itu ada induk, nah ada badan, ada dinas, ada kementerian. Nah, kita mengikuti regulasi itu. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sudah mengatur jadwal itu. Ada waktunya kita ya daring, ada waktunya kita juga bertatap muka, ya luring. Dan juga nanti diakhiri dengan waktu untuk menyambut Idul Fitri. Nah itu dia. Dan jadwal itu sudah ditentukan. Oh berarti memang nggak satu harian full lagi ya Pak kegiatan di sekolah ya Pak? Ya, kegiatan itu nanti setelah kalau kita tatap muka, nah itu lebih kepada keagamaan gitu. Artinya mungkin untuk pengetahuan ini kita durasinya disingkatkan, nah lebihnya kepada pembentukan karakter berdasarkan keagamaan. Oh berarti di bulan puasa nanti kita lebih banyak kayak pesantren kilat gitu lah ya Ya Pak? gitu, pesantren kilat ya, dan hal-hal yang ya melengkapi ibadah puasa kita. Oke Pak, apa nih tantangan yang dihadapi selama bulan Ramadan nih Pak, kegiatan sekolah gitu? Ya pada dasarnya tantangan yang dihadapi itu ya mungkin penyesuaian aja ya. Artinya karena ya kalau di hari-hari biasa kita beraktivitas bisa makan dan minum. Nah di bulan Ramadan, nah itu tidak diperbolehkan. Nah tantangan itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Ya karena Ramadan itu mendidik. Ya dididik kenapa? Bisa ada sosial. Apa sosialnya? Nah sosialnya itu mana kita merasakan orang yang nggak makan gitu.
Nah, sehingga dari situ, jika hal ini terjadi pada kita, beginilah rasanya. Nah, dengan rasa itulah kita nanti bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ekonomi. Ya jelas, di ilmu ekonominya ya kita berhemat. Yang biasanya kita ya mengeluarkan uang untuk beli ini, beli itu, di bulan Ramadan kita dididik untuk mengatur pengeluaran. Nah, kemudian dari kesehatan, ya jelas ya. Jadi lebih sehat kita. Lebih sehat. Jadi ternyata tubuh kita ini tidak ubahnya sebuah mesin. Mesin yang diporsir dalam 1 tahun, pasti udah banyak kerak-keraknya gitu kan. Nah, banyak kotorannya. Nah, kan kalau di mesin namanya overhaul, ya, dibongkar gitu kan, dibersihkan. Nah, Ramadan juga pada tubuh kita, ya mendidik kita ya untuk menjaga kesehatan. Nah, dengan puasa kita lebih sehat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Disiplin. Nah, kenapa? Sholat 5 waktu, ya kan? Ya. Nah, kenapa? Ya kalau kita dalam ilmu kita, agama kita mengatakan kita puasa, kita tidak sholat, puasa kita sia-sia. Oleh sebab itu, nah ini diajarkan kita, dididik kita selama 1 bulan, ya kan? Nah, setelah itu nanti itu ujungnya takwa, menjadi orang yang tak bertakwa. Karena itulah titel yang kita harapkan selaku kita umat, ya, umat manusia ini. Berarti memang bohong lah itu Pak, kalau misalkan kita puasa ada mah nih, alasan dia nggak puasa lah, aku ada mah nih, nggak bisa doh. Berarti itu bohong lah ya Pak. Bohong. Dokter pun mengatakan berpuasa kita sehat gitu. Ya, kenapa ya? Karena musim itu juga butuh istirahat. Ya. Kemudian ya tadi dengan keimanan, dengan keyakinan, ya banyak orang sekarang yang terapi kesehatan itu ya dengan menguatkan keyakinan. Nah, ternyata ketika yakin, imun kita naik. Nah, imun tubuh inilah yang akan memperbaiki kerusakan-kerusakan pada tubuh kita. Obat itu hanya perangsang, gitu. Nah, Bapak ada nggak motivasi untuk para siswa nih Pak? Kan biasanya kalau siswa-siswa tuh ada kegiatan pesantren kilat di sekolah tuh rasanya malas gitu, pengennya pulang aja. Ada nggak motivasi Bapak supaya mereka tuh semangat untuk ikuti kegiatan keagamaan di bulan puasa Pak? Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswa sekalian. Anak-anakku sekalian, hidup ini perlu diperjuangkan. Hidup ini perlu dinikmati. Bapak hari ini semakin terasa. Momen-momen, detik-detik itu sangat berarti dalam hidup kita. Banyak di antara yang kita ini, mungkin kalian gitu ya, disuruh jadi pemimpin upacara ngelak, disuruh membaca Undang-Undang Dasar ngelak, padahal itu adalah sebuah kehormatan. Kenapa tidak kita balikkan? Contoh di sekolah kita, 1692 siswa. Saat itu si Ahmad, ya, siapa, Padil? Ya, Muhammad Padilla ditunjuk sebagai komandan upacara. Bayangkan, jangan dibalik. Pak, nanti saya takut, Pak, nanti saya gemetar. Jangan itu, coba balik. 1692 siswa, masa saya yang terpilih? Berarti ini saya siapa? Berarti saya hebat. Kenapa tidak seperti itu? Ya kan? Bayangkan, 1600 dipilih Muhammad Padil. Ya? Coba bayangkan itu. Gimana hebatnya kita. Nah, kenapa selalu dalam pikiran kita? Begitu kita disuruh, Pak, jangan saya Pak, saya takut. Kenapa gitu? Kenapa tidak happy gitu? Nah, balik itu semua. Nah, itu juga ya pesantren kilat. Ingat, bulan Ramadan ini hanya 1 bulan dalam setahun. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Ini hanya sebulan. Apa yang kita ingat, Dil? Yang kita ingat, mungkinkah Ramadan berikutnya kita ada? Kalau Bapak ilmu ini Bapak terapkan di mana-mana, mendidik anak, menghormati orang tua, yang menerima tamu, berhadapan dengan kalian ini, ya, itu memang Bapak praktek. Kenapa? Karena Bapak tidak yakin besok pagi kita jumpa lagi, ya. Nah, oleh sebab itu, hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit, kita manfaatkan. Ya, ada pesantren kilat, ya. Inilah kesempatannya. Setelah ini tidak ada lagi. Nunggu berapa? Nunggu 11 bulan lagi. Nah, pertanyaannya, mungkin kita ada.
Pasti, bukan mungkin, pasti kita ada. Tak ada yang pasti. Karena yang pasti itu adalah kematian. Begitu juga kalian belajar, bukan hanya pesantren kilat, ya, bukan hanya pesantren kilat, belajar. Kalian sudah dipastikan hanya 3 tahun punya waktu di sini. Sekarang sudah kelas berapa? 10, berarti ada 2 tahun lagi. Nggak sampai, ya 2 tahun lagi. Ini berjalan terus. Nggak bisa kita tarik. Oh, saya mau 3 tahun lagi. Nggak bisa. Kalau bisa boleh, tapi ya tinggal kelas. Pasti suasananya beda. Iya. Kawan sudah tamat nanti kita masih, itu bahasa Facebooknya, ini parah ini. Ya? Nah itu dia. Jadi manfaatkan semua waktu yang ada. Jadi kalau ada di antara kalian ditunjuk, dipilih, ditetapkan, ditentukan, ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena inilah waktu, inilah momen, inilah kesempatan. Yang mana besoknya kita tidak tahu. Apakah kita masih ada? Apakah kita masih bisa ikut? Andai pun kita masih ada, sakit kita, ya kan? Nah teman-teman kita nampaklah di Facebook, nampak di IG, nampak di mana beraktivitas, kita terbaring. Saat itu pasti penyesalan. Ya begitu juga kita manusia ini, ya. Manusia ini tengok yang apa kita, yang kata Ustadz dalam kubur. Permintaan orang yang sudah masuk dalam kubur apa? Pasti ingin kembali ke dunia walaupun 1 menit. Kenapa? Karena dia ingin berbuat, bersedekah, berinfak, ya, mengaji, sholat, semuanya. Tapi waktu tidak ada lagi. Itulah permintaan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu. Jadi dalam program kita ke depan nanti akan kita sampaikan di lapangan apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, ya, pesantren kilat kah, muhadharah kah, ya, dan aktivitas-aktivitas lainnya, ya, Bapak himbau dan perintahkan kepada siswa-siswi dan keluarga besar SMK 4 Pekanbaru untuk ikut dengan full power, ya. Oke. Nah Pak, kira-kira sekolah SMK 4 ini bakal ngadain nggak Pak yang namanya buka bersama? Ya, itu biasanya ya di samping itu budaya, tapi ini juga menjalin hubungan silaturahim, ya, silaturahim dan silaturahmi. Nah, insya Allah, ya, ini akan tetap kita adakan buka bersama. Nanti Bapak juga buka wacana, ya, mengadakan per program studi, ya, karena memang ya kita kan besar, ya, volume kita besar, ya, andaikan kalau semuanya buka bersama tempat tidak ada, ya kan? Iya. Nah tentu nanti kalau per proli kan bisa tuh. Nah itu dia. Ya. Nah ada nggak nih pesan Bapak untuk para guru dan juga para siswa dalam proses belajar mengajar nanti selama kegiatan Ramadan? Ya itu tadi, kalau pesan yang mengacu ke situ, kita akan mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kita. Nah tentunya Dinas Pendidikan kita juga turunan dari kementerian, ya, oleh sebab itu ya mari kita memanfaatkan bulan puasa ini semata-mata ya untuk mengabdi kepada Allah. Ya, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, ya. Nah, itu kita ini kan, apalagi ini bulan Ramadan. Kita manfaatkan dengan semangat. Tagline kita melaju, bukan menyala, ya. Melaju. Dan itu harus ada dalam pemikiran kita. Jadi ya sebagai contoh Bapak bilang ada anak yang ingin cabut, ingat kita melaju bukan menurun, ya. Nah kalau cabut itu ya menurun, itu artinya berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu dia, tadi kita udah denger banyak banget nih motivasi dari Bapak, pesan-pesan dari Bapak, bagus banget nih. Nah tuh para siswa, kan bulan puasa nih, bulan puasa tuh kita tuh harus nyari amal ibadah sebanyak-banyaknya. Cuman 1 bulan sekali loh, nggak mungkin kan 1 bulan sekali itu disia-siakan. Nah oke, itu tadi kita perbincangan kita sama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Junaidi. Kita tagline dulu ya Pak? Oh boleh. Yang pertama mau mana dulu Pak? Yang SMK 4 apa yang podcast dulu Pak? Enak Pak? Podcast lah dulu. Podcast dulu ya. Oke. Yang podcast biar beda asikin aja. Oke Pak? Biar beda asikin aja. Podcast 4 biar beda asikin aja.
Sekali lagi. SMK apa, Pak? Ya. Bapak mimpin, Pak. SMK apa? Iya. Kuat ya, semangat ya. Biar di luar juga. Ada? Nggak ada? Oke, ya. Are you ready? Ready. Oke. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 4 Pekanbaru. Prestasi nomor 1.